Masuk, maju, setinggi bahu, tarik setinggi bahu. Oke? Itu yang keempat ya. Saya ulangi nih. Yang pertama itu tadi adalah center line. Tempatkan tangan kamu di center line itu di awal. Ya, sejauh satu jengkal. Kedua, bayangkan kamu sedang memegang pistol. Oke? Yang ketiga, bahu kamu, otot kamu harus relax. Saya nyebutnya relax, bukan lemes. Keempat, bergeraknya lurus. Ya, lurus. Nah, yang kelima, Wing Chun, 嚴文。Oke, ini masih kurang. Nah, ini harus di sini. Udah. Sambil tidak boleh dirubah. Nah, kamu sambil dengerin lagi tentang latihan pukulan. Oke. Nah, nanti kamu coba latihan pukulan seperti ini. Ya. Nah, sebelum dilontar nih, kita latihannya di slow motion, perlambat. Jadi kalau misalkan kamu mukul kan latihan mukulnya begini. Oke, kita perlambat. Kayak gitu. Nah, apa aja yang harus kamu perhatikan biar kamu punya pegangan bahwa oh ya, gue harus ngelatih pukulan seperti ini. Ini poin-poinnya supaya nanti di rumah kamu latihannya terarah, tepat gitu, nggak lari ke sana lari ke sini. Oke? Nah, kalau kuda-kuda kan sudah ya. Nah, sekarang tangan. Oke. Yang pertama, center line yang harus kamu pahami adalah center line vertikal. Iya kan? Yang tadi saya bilang ada center line vertikal. Nah, center line vertikal itu berhubungan sama tulang punggung kamu. Otomatis kamu harus protect. Kamu harus jaga. Karena ini walaupun tulang punggung kita itu di bagian belakang, tetapi di depan tulang punggung itu juga ada titik-titik vital yang harus kamu protect. Ya. Nah, contohnya kenapa harus diprotek bagian depan? Contoh begini. Kalau saya dorong kamu dari sebelah sini, mungkin kamu masih bisa menghindar, mengelak. Ya, saya dorong kamu dari sini pun kamu masih bisa mengelak. Tapi pada saat saya dorong kamu ini, kamu nggak akan bisa mengelak. Ya kan? Nah, itu kenapa di bagian tengah itu center line ini harus diprotek. Walaupun tadi pada saat kamu Yigi Kim Myung Ma secara tepat, pendistribusian bobot kamu itu akan lebih kokoh karena lebih grounding. Tetapi bukan berarti kamu tidak bisa digempur dari depan. Kalau orang itu ngerti bahwa center line kamu itu kosong, dia akan memanfaatkan titik vital yang ada di sana. Apa? Ini, hidung, mulut, dagu, jakun, di bawah jakun, ulu hati, udel, pusar, kemaluan. Itu semua adalah di satu garis tegak lurus. Karena itu harus diprotek. Kamu harus ingat, tempatkan kepalan kamu di tengah. Ini adalah titik start pukulan di Wing Chun. Semua praktisi Wing Chun latihan pasti titik startnya adalah di tengah. Jadi bukan di sini, bukan mukul begini, bukan. Tapi startnya dari tengah. Dari tengah kita meluncur ke depan. Dari tengah kita meluncur ke depan. Nah, tengahnya segimana kok? Kira-kira aja. Ini sejengkal. Atau 2 kali wusau. Ini wusau namanya. Tapi karena kamu belum belajar wusau, ya kita anggap 1 jengkal segini. Dari dada kamu.
Tingginya usahakan setinggi bahu, jangan di bawah. Jangan pula di atas bahu, tapi setinggi bahu kurang lebih. Dan ini sejengkal. Jadi penempatan kepalanya di center line kira-kira sejengkal dari dada kamu. Nah, silakan kamu tempatkan tangan kiri kamu dulu. Sejengkal. Taruh di tengah aja dulu. Ya. Terus kepal. Ya, ini yang pertama ya. Center line sejengkal. Kedua, karena ini kita mau mukul, otomatis kita harus pointing, arahin. Kemana titik pukulan tangan kita? Jadi kita anggapan kamu seperti lagi megang pistol. Yang selongsongnya itu sudah diarahin ke arah pukulan kita. Jadi kalau begini, ini kamu bagian kepalanya ke depan. Jangan ke atas. Jangan pula begini. Ya, apalagi ke bawah. Nah, ini harus ke depan. Jadi nanti pada saat ini di depan, pistolnya udah di depan juga. Ditarik, pistolnya ke arah depan. Jadi kepalanya begini. Nah, kalau kamu bergerak seperti ini, yang harus kamu pahami adalah ada permainan pergelangan pada saat kamu mukul. Dan ini poin penting nanti kamu kepake pada saat kamu harus melakukan pukulan. Kalau kamu begini, kemudian kamu stut ke depan, pergelangan kamu mati. Tapi kalau kamu begini, pergelangan kamu hidup. Dan tangan kamu itu seperti lagi ngedongkrak gitu. Tapi saya menggambarkan dengan gampang adalah kamu membayangkan kamu sedang megang pistol, di mana selongsong moncong pistolnya itu harus selalu ke depan, walaupun dia dalam posisi start. Oke? Itu yang kedua ya. Oke. Yang ketiga, bahu, muscle, usahakan cool down dulu. Jadi jangan sampai mukul itu harus dikerasin gitu. Terus bahu harus naik begini, enggak. Cool down dulu. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu akan bergerak lurus nanti. Enggak naik ke atas, enggak turun ke bawah kepalanya. Tapi bergeraknya lurus. Jadi kalau misalkan ini di depan, tinggi kepalan itu sama kayak setinggi bahu. Nah, nanti pada saat tarik pun ini tetap setinggi bahu. Masuk, maju, setinggi bahu, tarik setinggi bahu. Oke? Itu yang keempat ya. Saya ulangi nih. Yang pertama itu tadi adalah center line. Tempatkan tangan kamu di center line itu di awal. Ya, sejauh satu jengkal. Kedua, bayangkan kamu sedang memegang pistol. Oke? Yang ketiga, bahu kamu, otot kamu harus relax. Saya nyebutnya relax, bukan lemes. Keempat, bergeraknya lurus. Ya, lurus. Nah, yang kelima, sikut kamu, nah ini penting nih, sikut kamu bergerak meruncing searah kepalan kamu. Jadi kalau ini kepalan kamu, berarti sikut kamu tuh harus bergerak meruncing dari sini ke arah sana. Meruncing jadinya. Nah, supaya dia meruncing, ini kalau di depan, kalau kamu begini, ini tidak meruncing sikutnya. Karena sikut kamu posisinya ke sana. Supaya ini meruncing, sikut kamu harus benar-benar menghadap ke bawah, tegak lurus. Nah, patokan kamu apa supaya sikut kamu tegak lurus ke bawah? Itu adalah ini. Karena ini 180 derajat opposite dari sikut. Ini opposite sikut nih. Kalau ini kamu di atas, berarti sikut kamu tegak lurus di bawah. Tapi kalau kamu begini, ini kamu miring ke sini, berarti sikut kamu miring ke sana. Nah, makanya kamu harus menempatkan posisi di sini. Ya. Jadi setiap kali mukul ke sana, nah kamu harus ingat, ini yang opposite, ini harus ngadep ke atas. Tarik lagi, dorong. Tarik lagi, dorong. Oke? Nah, proses narik dorongnya itu
Ikut poin kelima, yaitu sikut. Karena sikut kamu ngadep ke bawah, kamu tidak boleh melupakan sikut. Karena ini posisinya bergerak. Tadi kan lagi latihan Yigi Kim Byung-ma, kan kamu melatih fokus pada posisi yang diam. Supaya posisi tangan yang diam ini tetap di sini. Nah, pada saat kamu bergerak, kamu melatih fokus. Apa yang kamu gerakan itu adalah sikut dulu. Supaya sikutnya ngadep ke bawah. Karena kalau kamu mikirnya ini, waktu kamu begini-begini, atau kamu mukul, mikirnya ini kosong, berarti sikut kamu tidak bergerak meruncing. Itu udah pasti itu. Saat kamu fokus di depan, sikut kosong. Nah, yang terpenting adalah ini tetap difokuskan, ini tidak boleh lupa. Elbow-nya tidak boleh lupa. Paham? Oke. Coba dicoba dulu. Nanti kalau udah pegel, ganti ke kanan. Nah, ini bahunya jangan maju. Ini di tengah. Nah, kalau di rumah kamu bisa latihan pakai cermin. Kamu ngelihat diri kamu sendiri di cermin. Dilihat semua. Bahunya tidak boleh maju mundur, tidak boleh naik. Sikutnya harus meruncing. Ininya harus di tengah. Benar-benar di center line. Nah, kuda-kuda tidak boleh berubah. Ayo. Silahkan dicobain. Nih, naik. Nah. Nah, naik lagi. Majuin sikutnya. Meruncing sikutnya. Bahunya nggak usah maju. Nah, tarik. Terus lagi. Sikutnya dorong. Tarik lagi. Bahunya turunin. Mundurin dikit. Nah, maju lagi. Jangan terlalu jauh, sejauh jangkauan tangan kamu aja. Jadi bahunya nggak usah maju. Mundurin lagi bahunya. Oke, tarik. Dorong lagi. Dorong sikutnya. Pikirin sikutnya. Tarik. Maju lagi. Pikirin sikutnya. Sikutnya. Ya, tarik. Maju lagi. Pikirin sikutnya. Sikutnya, 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 sikutnya. Tarik. Nah, kalau tadi saya ngomong sikut, bahu kamu nggak maju. Tapi pada saat kamu fokusnya di sini, pada saat kamu maju, kamu terkesan pengen menjauh dan semakin jauh. Akhirnya bahunya maju, miring tuh posisinya. Jangan. Jadi sejauh jangkauan tangan kamu aja dulu. Nanti kalau musuhnya jauh dari jangkauan tangan kamu, ya nggak usah dipaksa. Kan ada teknik lagi stepping nanti. Nah, jadi di sini ya kamu sejauh jangkauan tangan kamu aja dulu, gitu. Kalau jangkauan tangan kamu segini, ya udah segini. Bahunya nggak usah dimajuin. Yang penting saat maju sikut kamu yang ngedorong, sikut kamu yang narik. Sikut kamu yang dorong, sikut kamu yang narik, sikut kamu yang dorong, sikut kamu yang narik, sikut kamu yang dorong, sikut kamu narik. Nah, itu aja.